diskusinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih usia 15 tahun, bayangkan teman-teman, kita 15 tahun sudah bisa apa? Masih kelas berapa mas? 15 tahun gitu. SMP ya, belum SMA ya? Ya kira-kira masuk SMA. SMP masuk SMA sudah diskusi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau berarti kita PCPN diajak diskusi dengan PCA mikir ke siar di Banyuwangi. Ya seperti itu. Ada Tolhah bin Ubaidillah. Beliau juga masih muda dan seorang yang dermawan di usia sangat muda. Dan ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ahli perang yang ketika usia 17 tahun sudah memimpin perang, yang dikenal sebagai seorang apa kalau sekarang atlet panah ini. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan lain banyak para sahabat yang punya kelebihan di usia muda. Bahkan di zaman setelah sahabat yang kita kenal seorang pemuda yang luar biasa yang membebaskan Palestina. Siapa mas? Salahuddin Al-Ayyubi, yang memborbardir benteng Konstantinopel. Kemudian juga siapa? Al-Fatih. Di umur-umur itu, walaupun memang secara gender fisik kita itu beda dengan orang Arab. Ya, saya ambil contoh. Aisyah itu dinikahi Nabi usia berapa? 9 tahun. Bayangkan mas, 9 tahun mesti rabi. Coba nih Semarang. Jadi ukoro, tidak pernah terjadi itu. Saya uji di Kabupaten Semarang. Siapa nama mas? Ulfa ya? Siapa? Ulfa ya? Betul ya? Sekali kan loh. Secara sangat memang boleh karena secara fisik memang ya Ulfa yuk. Betul Ulfa, betul ya. Muridku. Sampai Dan itu menjadi pukul keras bagi kita. Iya mas? Santrinya saya puji. Santrinya saya puji sendiri. Ya bukan berarti kalau dia punya kuasa. Semarang juga ada kok. Siapa? Pak Yai Sopo kiai lho kowe lho. Oh enggak tenan. Kamu tidak seviral Risadiko. Istrinya umur berapa? Istrinya masih remaja ya? SMA ya. SMA sudah masuk 9 tahun. Kalau di Aisyah ini kan secara fisik itu lebih sudah masih SD ya, belum lulus SD. Kalau zaman itu udah ada sekolah. Bahkan 6 tahun nikah. Berbeda ceritanya dengan orang tua zaman dulu. Memang sudah berbeda, culture-nya berbeda. Dulu anak banyak itu senang. Coba saya ini. Ya mumet. Ya. Guru rasake ya. Guru rasake sama ngomong iya. Durung duwe wis mumet to duwe. Maka pemerintah kita menganjurkan 2 anak cukup. Itu kan dari program keluarga berencana. Ya, Saya guyon sama istri seperti itu. Waktu masih punya 2 anak nih. Saya pengennya 3 kan. Tapi benar itu program dari KB pemerintah. 2 anak cukup. Cukupnya informasinya beda. Tanda tanya. Bojone wis sesuainya. Alhamdulillah diberi rezeki 1 anak lebih wis baik. Sama itu. 2 anak lebih Tergantung pemanggalannya. Itulah. Ya, katanya sudah besok Mas Abdul, Mas Burhan, teman yang belum berkeluarga. Guyon dibujukin apa sih? Guyon yang dapat pahala dari ya atau Pak Yudis. Guyon yang berpahala itu guyon sama istri. Bercandaan yang ada ganjarannya. Baik, kita kembali. Kakanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil satu riwayat lagi, satu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menjadi pegangan kita. Kenapa kok kita harus memaksimalkan usia kita di waktu masih muda? Secara fisik memang kita lebih kuat ketika kita dibandingkan sudah berumur tua. Secara semangat pun juga pasti lebih beda, lebih kuat. Secara prinsip pun pasti lebih idealis. Jadi pentingnya bagi Mas Burhan IMM itu kan sangat idealis sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam ketika dia memiliki kiamat besok, sebelum ditanya, sebelum disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya kita fokus di sini.
an umrihi fima afnahu. Engkau kemanakan umurmu sewaktu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira kalau usia pemuda itu rentang berapa sampai berapa, Mas? Kalau adik-adik pemuda itu umur berapa, Mas? Maksimal 18 sampai 40. Itu lulus 40. Jadi lulus SMA dia bisa masuk ke struktur pemuda. Ya lulus SMA ya, atau masuk awal kuliah. Jadi rentang kira-kira 20 tahun lah. Ini kan kalau kita rasakan itu cepet, Mas. Cepet. Saya juga baru merasakan tidak dirinya SMA. Wis dana telu seperti itu cepat sekali, dan saya gelori di sini teman-teman. Ini sharing aja. Saya menyadari telat gabung dengan Muhammadiyah. Lalu sih korak kecil ini IPM. Dulu belum ada IPM, nggak zaman saya ya. IRM dulu. Mungkin belum setenar sekarang IPM. Ini kan masih musyawarah ya. Musyawarah apa? Muktamar ya di IPM di Makassar. Ya ini saya gelori di sini, gelo yang bisa kita share ke teman-teman lebih muda. Jangan sampai masa mudamu itu, saya sampai disampaikan seperti ini, zaman kuliah dulu. Kowe fokus kuliah kok. Paham sampai sini ya? Berorganisasilah. Dulu saya ikut cuma rohis, saya gelo juga. Rohis saya ikut Isra, melu HM, bukan HMI. Himpunan mahasiswa tidak ikut segala macam. Jadi kayak ikut tak adik angkatan. Nah, kalau soalnya rohis, kalau sampai undang-undang, aku dititeni. Saya gelunya di sini. Jadi ketika masih ada teman saya idealis waktu kuliah, saya dulu basicnya teknik geologi, Mas, ilmu kebumian. Teman saya itu cewek satu, idealis banget, pintar memang, pintar. Anak Semarang juga. Dia itu fokusnya kuliah, 4 tahun kurang dikit bisa lulus. Jadi dengan saya dan teman lainnya sih, yo dalam tanda kutip malas juga mungkin ya. Yang lain mungkin yang positif gabung organisasi dan lain sebagainya menjadi BEM segala macam. Dulu belum ada IMM, jadi dulu saya belum ada. Siapa saya nggak tahu mungkin. Masih satu ada, masih satu juga ada. Fatailah ada di bawah, di bawah. Bawah ya, di bawah. Saya sudah di atas ini di gedung Pertamina itu. Jadi itu penyesalan saya ketika muda masih kuliah itu nggak terlalu banyak organisasi. Namun yang saya paling takjub itu ada teman yang organisasinya bagus, kuliahnya tapi iso lulus on time, itu luar biasa, luar biasa. Biasanya orang cah Semarang, orang Judi ya, biasa seperti itu. Karena orang Semarang tuh, saya ambil contoh teman saya itu fokusnya terbagi, kampus kemudian mulai rumah. Jadi beda dengan teman-teman yang yang luar kota ya, dia mungkin kos bisa fokus di situ dengan kampus jaraknya dekat. Kalau saya kan dari Gangsari ke itu zaman dulu sama kayak Supra 2004 ya. Nah, sekarang sudah saya jual motornya. Saya ingat tuh 20 menit nyantai ya, 20 menit jalur yang reguler. Kalau muter sekitar puncak, ini dari macet itu dulu belum macet kayak sekarang sih, bisa sampai 25 menit. Karena lebih senang lewat sini. Namun kalau pengen nyantai lewat sana, neng nek ngelebur kandung itu tugas malam nggak berani lewat sana. Betul ya. Dulu betul-betul banyak cerita zaman saya, banyak cerita ya seperti itu. Teman saya mengalami sendiri. Itu yang jadi kedua kaki kita nggak akan bergeser sedikit pun sebelum kita menjawab apa pertanyaan Allah terkait umur kita ketika muda. Maka teman-teman BCPN ini yang baru setahun ya dilantik ya, baru setahun ya. Total anggotanya berapa, Mas Jibril? Di SK-nya? Yang Di SK. Anggota apa plenonya? Anggota KP. Oh, Semuanya. anggota kita udah sampai 20. 20 ada? Udah sampai. Ya? Yang aktif paling cuman pleno sama ditambah putra-putrane yang PCM. Iya. Saya rasa bersifat seperti itu ya. Jadi kalau nggak anak kader itu juga nggak gampang. Jadi aktif di persyarikatan itu kalau ya masih di kuliah ya Mas Agro di HW-nya Unimus, kemudian terkadang di Kokam juga. Saya izin masih ada kalau saya minta tolong Mbak Dali Kotip, saya minta tolong Mas Agro. Izinnya kalau masih ada juga. Takmir ya, bukan takmir ya.
Oh Pak Alwi. Jadi tapi si Nekal urusannya masih dia gitu ya. Jin masih dia kalau saya minta tolong gitu. Dan nanti ketika kita sebelum bergeser kaki itu kita belum menjawab pun Allah tidak akan menggeser kaki kita. Artinya apa? LPG besok kita itu waktu muda Allah minta. Kalau di dunia kita ada kegiatan banyak, LPG gampang wangi mas. Nek awet-awetan sembarangan gampang nih. Kadang itu yang bikin susah. Itu cik ning dunia. Besok di akhir LPG itu Allah akan tanyakan itu. Dan rinci, sangat rinci, nggak terlewatkan dan tidak akan merugikan kita. Karena Allah Maha Adil ketika itu. Baik kekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu mengoptimalkan usia muda kita, makanya di tema tadi saya kurung ya, meraih panen raya di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita sebagai pemuda, kader, pemuda cabang di Banyumanik bisa memberikan contoh, minimal aktif di masjid ini, minimal aktif di persyarikatannya, minimal bisa menghidupi lingkup terkecilnya di keluarga dulu lah, keluarga dulu. Saya ambil contoh saya sendiri. Saya gabung Kokam itu sebetulnya baru-baru aja, belum lama banget, baru 5 tahun. Namun dengan saya sering nyetel Mas Kokam di rumah. Kadang saya nyanyi di Mas Kokam, Mas Pemuda, Mas Ena. Sampai anak saya yang balita apal Mas. Betul. Artinya dakwah kultural kita bisa kita mulai dari keluarga kita. Sampai apa? Kadang tak dongeng ceritanya Ahmad Dahlan seperti apa. Ya mereka tuh pasti ada asarnya, ada bekasnya. Oh dulu bapak ini aktif di Pemuda, aktif di PJM. Dan sampai sekarang ya namanya aktivis ya saya bilang aktivis. Kadang itu juga menjadi dilema ketika sudah punya keluarga, ya masih tidak merasakan gitu. Anak saya menurut saya Abi ini gimana? Kemana lagi kok apa terus? Kemana lagi? Seperti itu. Tadi saya keluar dari rumah siang mas, belum pulang ke sekarang. Dan semoga ibunya memberi pemahaman kalau ayahnya sedang bahasanya berjihad lah, untuk aktif di persyarikatan dan segala macam. Itu terpatri besar, insya Allah nggak akan hilang bekas itu. Maka di bulan Sya'ban ini yang kurang 12 hari lagi, ya betul ya, 18 Sya'ban ya, 12 hari lagi. Yang kata Nabi itu Sya'ban itu bulan yang dilahirkan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, terletak di bulan mulia Rajab, yang bulan 1 dari 4 bulan haram atau 36 itu, dan bulan Ramadan kita maklum semua bulan yang banyak faedah keutamaannya. Sya'ban ini bulan yang sangat dilahirkan manusia. Dan persiapan kita untuk Ramadan sebagai pemuda cabang seperti apa? Kita merasa puasa ini wis kok tahun biasanya, tiap tahun disuruh kuwi. Nah ini yang perlu kita benahi, mindset kita perlu kita ubah. Kata ulama itu bulan Rajab itu bulan menanam benih, bulan Sya'ban bulan untuk menyirami, Ramadan baru panen. Bukan kebalik, ketika Ramadan kita baru nitip benih, nanam benih. Dan mana ini kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini perlu kita mindset kita ubah. Harusnya idealnya kita itu minimal Rajab kemarin sudah latihan dulu. Al-Imam Syafi'i itu di Ramadan bisa khatam Quran 60 kali. Berarti sehari berapa kali khatam? 2 kali khatam 30 juz. Ada pernah sebulan khatam 2 kali? Bisa berapa? Kalau pesantren biasa ya. Kalau kita yang mungkin nggak tersentuh di dunia pesantren mungkin masih berat itu. Kenapa? Karena keberkahan waktu yang Allah berikan ke Imam Syafi'i. Selain itu ada latihan yang rutin di belakangnya. Kita ambil contoh Manchester United kemarin lawan Arsenal berapa? Besok menang lah. Saya menang di Tunggu ya. MU kaca dua ya. MC. Saya nggak tahu nonton beritanya.
itu mereka yang tampil di televisi, yang mungkin jutaan manusia pecinta bola menyaksikannya. Kira-kira mereka latihannya itu 1-2 hari atau 1-2 bulan? Seumur hidup. Ekstrimnya seumur hidup. Apakah persiapan yang mereka lakukan itu cukup 1-2 bulan? Bahkan dari akademi sepak bola yang levelnya anak remaja diambil senior, berapa tahun itu? Urusan dunia aja seperti itu lah. Urusan akhirat kalau kita menyampaikan seperti ini ya mohon maaf. Kita sebagai kader Muhammadiyah harus memberikan contoh yang bagus. Masih ada sisa 2 pekan kurang dikit minimal ya. Saya sampaikan, saya sarankan bisa juga sendiri Al-Fakir 1 Ramadan besok itu minimal 1 kali khatam. Ini belum di amalan lain. Syahrul Sya'ban, Syahrul Qur'an. Ulama ada berkata demikian. Sya'ban itu bulannya pembaca Quran, artinya untuk latihan baca Qurannya. Maka nggak kaget Imam Asy-Syafi'i khatam 60 kali. Seorang ahli ibadah namanya Amru bin Qais itu wafat tahun 41 Hijriah. Sya'ban ini dia punya usaha toko lah kalau sekarang tutup. Mulai masuk 1 Sya'ban ditutup tokonya untuk apa? Baca Quran. Coba kita terapkan di masa sekarang. Kalau kita kira-kira sanggup gak tutup toko pas Sya'ban? Cik rame-rame nih wani nutup rak itu di bulan Sya'ban. Tidak berani. Masih mikir apa? Mikirin ya kalau panjenengan yang mungkin bekerja di sebagai karyawan pegawai, mungkin bisa diatur waktunya ketika kita bisa fokus untuk memaksimalkan Ramadan. Kalau yang fleksibel waktunya itu harusnya lebih maksimal di situ. Dari 360 hari dalam setahun, masa 30 hari kita sia-siakan gitu aja. Jangan sampai ini terlewat. Masih ada sisa 12 hari lagi. Salah satunya adalah baca Quran. Yang kedua, kita buka-buka lagi fikih Ramadan. Kadang-kadang kita lupa ini. Padahal paling yang ngono kosong ngono tok. Sahur iso sampai nanti buka. Lah, yang kita fokuskan adalah sepanjang kita berpuasa itu yang mungkin 12 atau 14 jam itu, apa saja yang sudah kita lakukan? Maksimal dari situ. Banyak hal maksiat dari situ. Manfaat apa yang bisa kita berikan ketika Ramadan itu? Jangan sampai jadi kan mungkin sudah gak merasakan ya hari pertama Ramadan lemes, biasanya sudah merasakan seperti itu enggak? Dan saya yang nggak bisa terbiasa puasa sunnah biasanya hari pertama. Kalau saya kembali Lemes. puasa sunnah lebih kuat daripada Ramadan. Harusnya kan kualitas mas. Puasa Ramadan itu kan karena kebanyakan orang itu bareng ya. Harusnya kan ada atmosfernya Lebih itu kecil lebih kembali lebih kuat puasa sunnah. Soalnya banyak kegiatan kalau puasa sunnah lupa. Kalau Ramadan kan Sedikit kegiatan ya. Malah ngetrang-ngetruk kok kelek. Dari kecil. Apalagi saya sekolah masih awal Ramadan libur panjang. Ini cuma saya hampir sebulan atau 2 minggu ya libur. Sekarang enggak seminggu kayak seminggu aja. Lain Saya zaman Gus Dur itu 1 bulan. 1 bulan tahun berapa ya? Sama Ya, Gus Dur itu. 98. Iya Iya, ya. 99. Sebulan dulu ya. Berapa lama itu? 2000 ya. Itu ada plus minusnya kalau dikasih libur anak sekolah ya. Sejak itu makanya puasa Ramadan lebih berat daripada puasa sunnah. Sampai sekarang sunnah PDW enggak pengen. Pasti teman-teman terakhir ada satu pintu surga yang saya kita dengar yang dikhususkan untuk orang-orang berpuasa. Yang namanya Batur Royal, Royal. Ini saya ingin meluruskan saja ya. Kalau dikoreksi silahkan ya. Rata-rata orang pemahamannya pintu surga ini untuk orang yang berpuasa Ramadan. Padahal para ulama mufassir hadis itu menjelaskan pintu itu untuk orang yang terbiasa berpuasa sunnah. Kenapa? Karena Ramadan semua muslim melakukannya. Puasa sunnah belum tentu. Silakan kalau mau dikoreksi silakan. Setahu saya sebanyak pengetahuannya seperti itu. Jadi Baburoyan itu untuk orang-orang yang terbiasa puasa sunnah.
Ya kalau jenengan nggak kuat Senin Kemis, coba lah, masih ada sisa ini. Ya, ya bukan bergantung panjang setelah Ramadan. Iya mungkin. Nek kuat Daud ya luar biasa. Cahna bisa Daud, wah saya belum pernah ngelakoni, tapi ada teman saya. Saya pernah terus kecelakaan. 2005. Malah mesin ini. Jadi gede kecelakaannya. Karena Jadi keluar pas kecelakaannya kosong banget repot ini. Jadi Pak seperti itu. Karena kemarin pas membuka. Kemarin mah pas membuka. Ngabuburit berarti. Bukan. Ya bukan. Ya nah seperti inilah yang kalau kita fokuskan ya teman, baca Quran kemudian kita buka fikih Ramadan. Jangan sampai kita nggak bisa menjawab pertanyaan dari anak kecil ya, mungkin yang punya anak. Pak, nangis ini batalnya poso enggak Pak? Batalnya enggak tadi kan? Nangis batalnya poso enggak? Nek biyen nek. Cuman biyen nangis batal. Bukan aja di begini. Cuma nangis posonya batal. Nangis Untuk kayak sini kesandung batal. Kapan posonya jadi dibatal gitu. nangisnya keputusan batal Mas. Keputusan mercon. Sama hal-hal klasik pertanyaan dari saya pernah dapat kajian ibu ya. Nyicipi makanan kira-kira membatalkan puasa enggak? Mas gitu. Saya jawab saja. Paling Tergantung Jumlahnya. Ini sebenarnya semangkok batal. Itu maksudnya bukan atau enggak kalau Ngicipi sambel, ngicipi pola jadi berapa? Guyunya seperti itu ya. Karena ada beberapa pendapat yang menyatakan boleh nyicipi karena hanya indera rasanya di sini saja, nggak sampai sini. Saya menghilangkan. Nek nyicipin oke, nyicipi sambel ise, kolake. Kemudian ada pertanyaan lagi, klasik ini mas, menelan ludah. Ya Allah. Ya kan ada macam itu, ngelek idu bahasa gini, bahasa Semarang ngelek idu. Tergantung si dilek, non saya ludahnya itu bareng karo Wong liya. es degan tapi hal seperti ini perlu kita pahami dan kita edukasi. Iya betul. Ya betul ya, tilawah Al-Quran, kemudian insya Allah sholat tarawih itu walaupun sholat malam tapi itu menjadi sunnah yang muakkadah yang dianjurkan. Jangan sampai kita kelewat. Penyakit kita sebagai anak muda apa? Buber. Lalai sholat maghrib. Wayai sholat adzan, ya betul memang kita membatalkan dulu ya. Namun kadang kelewat, wis ngobrol suwi, menjauh kadang terjadi di internal kita. Kalau saya lebih pro yang ketika maaf ya, ketika adzan itu masih berlanjut itu rapat. Saya di BCM di depan saya. Saya sebelum masjid kan, ya saya menomorsatukan sholat dulu. Dibanding dulu, apalagi kalau yang punya kuasa mimpin rapat, kita pilih dulu sholat dulu bagus. Tapi yang saya sekelas daerah pun ditabrak, saya pernah mengakoni di acara-acara museum Betul Ankom. Saya paling ya kurang pas kalau saya pribadi. Silahkan kalau mau di counter. Saya lebih pro yang untuk sholat tepat waktu, karena amal yang diutamakan juga. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin belum selesai karena waktunya dari jam 9. Ngobrolnya nggak kerasa ya, karena kita sifatnya sharing juga. Jadi insya Allah di luar forum bisa kita kaji, kita diskusi bersama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang ada kurang di khilafnya itu satu-satunya sumber yang tadi saya sebagai manusia yang dhaif, dan apabila ada lebihnya Allah lah yang memberikan itu semua. Saya tutup. Sabiqul khairat, nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.